yang secara kesepakatan para mubahidin utusan dari berbagai PWNU, perusahaan-perusahaan yang disebutkan di dalam deskripsi ini tergolong menggunakan praktek money game. Di antaranya ada Bytrend, ada Pinet, ada Azaria. Banyak sekali ya. Dasar lo apa? Buktinya apa? Ngerti nggak? Ingat ya, Bytrend produknya banyak. Satu, keuntungan Bytrend. Satu, produknya banyak. Dua, sudah punya UPL T. Ya. Ketiga, payoutnya kurang dari 40%. Satu hal yang teman-teman perlu ketahui bahwasanya transformasi Bytrend menjadi e-money itu nggak lepas juga. Ternyata masih ada produk MLM-nya yang menurut saya skemanya nggak jauh-jauh beda sih. Menurut saya kayak gitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif Dri. Ya teman-teman, kita sekarang ngebahas tentang Bytrend ya. Sebenarnya berkaitan dengan video yang kemarin sih. Sebenarnya modal awal Bytrend itu dari mana sih? Nah, itu yang ditanyakan sama blogger Borneo. Kalau Borneo kita ingat-ingat Kalimantan gitu ya. Mungkin dia orang Kalimantan karena dia bilang orang Pontianak. Nah, teman-teman di sini ada yang menarik nih. Sebenarnya dulu itu sempat ada perseteruan gitu Yusuf Mansur dengan PBNU, walaupun ya dalam tanda kutip perseteruannya ya. Nah teman-teman, ini mungkin sebenarnya ya kalau misalkan ada yang menganggap bahwasanya orang yang katanya lah PBNU membela Yusuf Mansur gini, saya rasa nggak gitu loh. Karena kan sebenarnya teman-teman atau misalkan ulama-ulama atau misalkan rekanan-rekanan atau saudara-saudara dari NU itu sebenarnya dulu sempat mengingatkan tentang hal ini ya, tentang Bytrend dianggap haram. Nah gini teman-teman, sebelum saya nanti berkomentar lebih jauh, kita lihat dulu deh videonya, karena ini berkaitan dengan tuduhan. Sebenarnya bukan tuduhan sih, sebenarnya ini cuma pernyataan gitu ya, dan pembelaan. Oke, kita lihat dulu videonya teman-teman. Yuk, check it out. Assalamualaikum Jai. Waalaikumsalam. Langsung saja kami mau menanyakan masalah hasil bakti masal terkait money game gimana sebetulnya? Terima kasih. Jadi money game termasuk salah satu tema yang diangkat dalam pelaksanaan Munas pada tahun ini, pada kali ini. Karena money game sepertinya sudah menjadi suatu yang bersifat darurat, dengan bukti banyaknya praktek money game yang memperdaya masyarakat dan korban secara finansial sudah sangat begitu besar. Maka para ulama mengusulkan supaya money game menjadi salah satu tema yang dibahas pada pelaksanaan Munas kali ini. Adapun hukum dari money game sesuai dengan kesepakatan para ulama adalah hukumnya haram, karena dalam praktek bisnis money game terdapat 3 unsur yang sangat bertolak belakang dengan aturan baku dari syariat. Yang pertama, bisnis money game mengandung unsur tipu daya atau bahasanya adalah gurur. Yang kedua, bisnis money game itu para pelakunya yang dijadikan sebagai mabek, melainkan yang diinginkan oleh mereka adalah bonus. Maka ini menyalahi prinsip muamalah. Yang ketiga, di dalam praktek money game itu menyalahi prinsip-prinsip muamalah, yakni ada percampur aduan jenis transaksi sehingga mengaburkan pelakunya dan mengakibatkan berbagai doror atau kerugian ya. Jadi banyaknya iming-iming juga pengaruh ya. Betul sekali, itulah salah satu titik yang menyebabkan keharaman. Dan
bisnis money game ini pada tara pembahasannya sebagaimana yang tertuang di dalam deskripsi menyebutkan beberapa perusahaan besar yang secara kesepakatan para mubahidin utusan dari berbagai PWNU, perusahaan-perusahaan yang disebutkan di dalam deskripsi ini tergolong menggunakan praktek money game. Di antaranya ada Paytrend, ada Pinet, ada Azaria. Banyak sekali ya. Betul. Terutama banyak kerugian yang dialami masyarakat gara-gara ikut seperti ini. Betul. Iya. Oke, terima kasih, Kiai. Kalau ada orang bilang apa, jangan ikut Paytrend money game. Jawabnya gampang. Kalau ibu bilang Paytrend money game, dasarnya apa? Kenapa Paytrend dituduh money game? Tuduhannya apa? Ya, karena ciri-ciri money game yang paling utama adalah payoutnya lebih dari 40%. Paytrend payoutnya cuma 34,5%. Saya yang hitung, APRI yang hitung, perdagangan yang hitung, BKPM yang hitung. Ya, bukan katanya. Jadi harus pede. Kalau ditanya kenapa ikut Paytrend? Paytrend resmi, Paytrend legal. Ya, pertama punya SUPLT. Produknya banyak, ya. Jadi kalau ada orang bilang nuduh Paytrend money game, tanya, lu ngomong money game, Paytrend dasarnya apa? Jangan sembarangan nuduh. Kalau dia ngomong, capture. Kalau dia ngomongnya di Instagram atau di Facebook, capture, ya. Kirim ke Pak Alfian, nanti Pak Alfian kirim ke saya. Nah, itu namanya yang tadi saya bilang reaktif positif branding itu. Daripada Paytrend bayar orang mahal-mahal buat nge-branding positif, dari kita aja. Yoi, tepuk tangan. Ya, dari diri kita. Ya. Pemberitaan Pak Ustadz yang dibilang ada tokoh agama melakukan bla 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 bla, langsung direspon, ya. Jangan diam. Ya, jangan didiemin. Kenapa? MLM itu adalah bisnis dari mulut ke mulut. Ya. Jadi kalau ada orang bilang begini, ada orang posting apapun, langsung di komen. Itu namanya positive branding. Ngerti ya? Mulai sekarang jempolnya bismillah, ya. Ketika kalau ada orang yang bilang Paytrend money game, dasar lo apa? Buktinya apa? Ngerti nggak? Ingat ya, Paytrend produknya banyak. Satu, keuntungan Paytrend. Satu, produknya banyak. Dua, sudah punya SUPLT, ya. Ketiga, payoutnya kurang dari 40%. 4, kantornya 4 poin itu aja dilempar ke orang yang nuduh Paytrend money game, pasti kicep mulutnya. Tahu? Ya, saya resume. 1, Paytrend apa? 2, 3. Hah? Kantornya tetap. Oke. 4. Payoutnya kurang dari 40%. Nah, mulai sekarang ketik ya di Instagram, Facebook, pet seperti itu. Ya. Nanti kalimatnya gini, hashtagnya Paytrend no money game. Paytrend anti skema piramida. Tulis seperti itu. Ayo kita sama-sama positif branding buat Paytrend. Ngerti ya? Itu aja, Tat. Saya ingin menjelaskan tentang kedudukan hasil Munas NU. Nah, kan NU mengumumkan haram multi level. Begini, jangan salah. Memang ketika teman-teman NU bikin press release atau mengumumkan, banyak audiens termasuk wartawan juga yang tidak mengerti bahwa ada perbedaan antara money game dengan multi level marketing. Nah, pembahasannya tidak ada pembahasan tentang multi level marketing, tidak ada. Pembahasannya itulah tentang money game. Makanya diharamkan itu adalah satu money game sendiri. Yang kedua adalah multi level yang ada money gamenya. Nah, maka multi level marketing yang tidak ada money gamenya seperti Paytrend, AC dan lain-lain, maka tidak terkena. Nah, sehingga DSN MUI tidak bertentangan dengan NU. Nah, cuman narasinya ini memang ngeblur karena
ketika dijelaskan kan tidak semua orang mengerti perbedaan antara money game dengan multi level marketing. Betul, ada kawan-kawan di Apli pengen mengadakan semacam simposium tentang hal itu. Sudah kita fasilitasi kan. Kita fasilitasi satu meja ada tuh, satu panggung Apli, Kemendak gitu kan, MUI, terus OJK gitu. Dan yang hebat adalah nanti case tadinya PayTrend. Bagaimana PayTrend bukan cuman berhasil keluar, tidak, memang PayTrend bukan money game. Nah, multi level marketing sendiri adalah sebuah cara yang diakui penjualannya di tanah air Indonesia. Diakui bukan tidak diakui. Sebetulnya namanya direct selling. Direct selling gitu. Ini sebenarnya oke juga gitu. Multi level marketing so far kalau memang dia comply dengan semua aturan oke. Karena nggak ada sebenarnya Oke gitu ya teman-teman, itu videonya tentang money game. Tapi di sana jelas menjelaskan bahwasanya PayTrend termasuk yang diharamkan. Nah, teman-teman kita ketahui bahwasanya pembelaan Yusuf Mansur dan rekan-rekan Yusuf Mansur itu ya menggebu-gebu ya. Tapi kan kita nggak bisa melupakan bahwasanya skema Ponzi yang ditawarkan gitu. Ini misalkan gini, ini perang media sosial misalkan dulunya ya. Yang satu bilang ini haram, yang satu bilang enggak, misalkan kayak gitu ya. Terus tapi faktanya skema yang ditawarkan oleh PayTrend pada saat itu dulu ya, sebelum pakai e-money, saya katakan sebelum pakai e-money karena nanti saya akan cerita lagi. Nah, teman-teman di sini MLM yang digunakan di Yusuf Mansur itu faktanya itu menggunakan skema Ponzi, itu udah berkali-kali saya bilang dulu. Nah, terus ketika sekarang udah berubah menjadi e-money dan nggak laku, karena apa? Ya sulit kalau misalkan konsep yang dikembangkan PayTrend e-money itu memang tidak menguasai dasar-dasar bagaimana ya misalkan kayak gini, yang namanya uang digital kayak gitu ya, misalkan uang-uang e-money kayak gitu, itu selalu berkaitan dengan pelayanan publik, selalu berkaitan dengan kebutuhan banyak orang, selalu berkaitan dengan percepatan pergerakan mata uang. Tapi kalau misalkan PayTrend itu cuma berkutat tentang PLN, tentang air, tentang ya yang ada di PayTrend itulah, ya pasti nggak laku. Karena apa? Yang lain udah masuk e-tol, yang lain udah masuk dalam program-program e-commerce besar, bekerja sama dengan e-commerce besar, terus yang lain bahkan sudah merger seperti Goto. Nah, terus PayTrend mau jadi Goto ya nggak bisa karena udah telat. Nah, kalau mau ya harus terima investasi. Tapi apakah ada yang mau berinvestasi? Tentu tidak. Yang sekarang aja yang sudah maju rame-rame sekarang para investor itu sedang ya ibaratnya mengikat erat-erat gitu tali pinggangnya. Nah, teman-teman kita mengetahui bahwasannya yang dikatakan Yusuf Mansur tentang DSN MUI itu adalah sertifikat halal yang dikeluarkan masalah e-money ya. Jadi bukan PayTrend-nya pada saat dulu. Nah, PayTrend-nya sendiri sekarang udah berubah, bukan MLM. Oke, itu pernyataan dari orang-orang PayTrend sendiri. Tapi apakah jejak digital MLM-nya atau orang-orang yang tersakitinya itu ya dalam tanda kutip ya, itu bisa dihilangkan? Tentu saja tidak. Nah, teman-teman, satu hal yang teman-teman perlu ketahui bahwasanya transformasi PayTrend menjadi e-money itu nggak lepas juga. Ternyata masih ada produk MLM-nya yang menurut saya skemanya nggak jauh-jauh beda sih. Menurut saya kayak gitulah. Jadi cuma apa ya? Oke, ini berubah karena desakan pemerintah jadi e-money dan sekarang terpaksa harus mengakali gitu agar MLM ini tetap jalan gitu. Akhirnya dibuatlah Trainet. Oke, sampai di sini teman-teman pahamnya. Nanti akan saya bahas lagi tentang perkembangan ini sebenarnya, karena agar teman-teman nanti diketahui bahwasanya sejauh mana sih pergerakan bisnis Yusuf Mansur yang seperti ini. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.